Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, sama-sama kita aturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sempat dan nikmat-nikmat lainnya. InsyaAllah dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah itu semakin menjadikan kita orang-orang yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kita semakin dekat dengan Allah dan semoga doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lihat suhu sekarang ini panas. Di luar rumah panas, dalam rumah panas, di kantor panas, dimanapun kita berada panas. Tapi yang lebih panas lagi suhu politik. Walaupun kita tidak bicara politik. Dan kelihatannya sekarang ini memang banyak orang yang menginginkan sesuatu, tapi menghalalkan segala cara. Apapun akan dia lakukan. Sepak sana, sepak sini, terjang sana, terjang sini, singkirkan sana, singkirkan sini. Semuanya dilakukan, yang penting tujuan tercapai. Dan bahkan ada yang tidak bisa dirubah. Yang penting tujuan tercapai. Itu sebenarnya orang yang memang mengutamakan kehidupan dunia. Ulama pernah berkata, hiduplah sesukamu tapi ingatlah kamu akan mati. Kita tidak bisa hidup sesuka kita, semau kita. Tapi kita ingat bahwa kita ini akan mati, semuanya akan mati. Sesuka kita, apapun akan kita lakukan. Tapi kalau orang yang tidak memperdulikan dia akan mati, dia menganggap hidup selama-lamanya, makanya apapun akan dia lakukan. Padahal semuanya akan mati. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu nanti akan mati. Cintai yang kamu suka, tapi pasti kamu nanti akan berpisah dengannya. Cinta dengan jabatan, nanti pasti berpisah dengan jabatan itu. Walaupun berbagai macam cara kita lakukan untuk mendapatkan, untuk menetapkan, untuk memperoleh jabatan itu, tapi nanti kita akan berpisah dengan jabatan itu. Cinta dengan jabatan. Tidak galak lepas lagi. Kalau masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, orang dikasih jabatan itu musibah. Karena apa? Beratnya memikul amanah. Kalau sekarang apapun akan dilakukan, yang penting jabatan dapat. Padahal nanti itu akan berpisah dan tidak akan selamanya. Jabatan apapun yang kita pegang tidak akan selamanya. Nanti ada saatnya berganti dengan orang lain. Bukan jabatan saja, harta juga demikian. Sebanyak-banyak harta kita tumpuk,
nanti kita meninggal pindah ke ahli waris. Pindah ke tangan orang lain. Jabatan juga nanti akan berganti dengan orang lain. Karena di dunia ini semuanya akan berputar. Dan tidak mantap. Dan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka boleh mencintai sesuatu, tapi harus ingat bahwa suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Berbuatlah sesukamu, tapi nanti pasti ada balasan. Silakan berbuat sesukamu, nanti Allah pasti akan memberikan balasan. Kenapa sekarang belum dibalas? Ya mungkin belum waktunya. Cepat atau lambat balasan Allah pasti akan datang. Kalau memang di dunia ini tidak datang balasan Allah, yakin dan percayalah bahwa di akhirat nanti balasan Allah tetap ada. Berbuatlah sesukamu, tapi nanti kamu pasti akan mendapatkan balasan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang akan mendapat balasan, mendapat azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang ingkar atau kufur nikmat. Nikmat Allah itu banyak, tapi dia ingkar. Dia kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Padahal nikmat Allah sungguh banyak sekali. Orang ini nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingkar nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, pasti azab Allah yang pedih itu akan datang. Sesungguhnya azab Allah amat pedih. Ingkar dengan nikmat Allah, nanti azab Allah akan datang. Cepat atau lambat, pasti. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat kelak. Pasti. Tapi sudah banyak kenyataannya. Azab Allah itu sudah didatangkan di dunia ini. Padahal kalau dia bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan dan keuntungan yang diperolehnya. Yang pertama, orang-orang yang bersyukur itu rezekinya berkah. Mencari rezeki tapi dengan mensyukuri nikmat Allah, rezekinya berkah. Tapi tidak menghalalkan segala cara. Kemudian orang yang bersyukur itu jauh dari penyakit hati. Orang yang syukur terhadap nikmat Allah jauh dari penyakit hati. Karena dia terima apa adanya. Terima hidup ini apa adanya. Dapat sedikit boleh, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah. Dikasih jabatan, alhamdulillah. Tak dapat jabatan, alhamdulillah. Habis masa jabatan, alhamdulillah. Tapi kalau habis masa jabatan tidak galak dem lagi, nah itu na'udzubillah. Bukan alhamdulillah. Makanya orang-orang yang seperti ini nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita bersyukur, alhamdulillah dengan segala keadaan yang kita terima dalam hidup ini, maka kelebihan-kelebihan akan kita dapatkan. Kemudian orang yang bersyukur juga akan mendapatkan tambahan nikmat. Nikmatnya bertambah dengan bersyukur itu. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, nikmat akan ditambah. Allah akan tambah nikmat itu. Kita tahu Allah akan menambah nikmat kita apabila kita bersyukur. Tapi masih banyak orang yang tidak mau mensyukuri nikmat. Sehingga yang dapat bukan nikmat, tetapi malah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersyukur juga terhindar dari azab. Tidak akan diazab oleh orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala keadaan yang ada pada dirinya. Tidak akan dapat azab. Dan bahkan akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Nabi Ayub menderita penyakit yang luar biasa. Bahkan 17 tahun. Sakit yang diderita Nabi Ayub itu. Sakitnya parah. Tidak ada orang yang sekarang mendapatkan penyakit seperti Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub selalu memuji Allah.
Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Ayub tidak mau minta sembuh dari penyakitnya. Tidak pernah. Nabi Ayub tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah aku lama sakit, tolong sembuhkan. Tidak. Tapi apa kata Nabi Ayub dalam Al-Quran? Rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, wahai Tuhanku, aku sudah menderita penyakit begitu lama. Tapi aku yakin Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Cuma itu saja, memuji Allah. Dan minta disembuhkan. Artinya apa? Dengan keadaan yang diterima oleh Nabi Ayub itu dia tetap bersyukur, tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ayub zaman sekarang sakit semenit lah merutuk. Kalau Nabi Ayub 17 tahun sakit, minta disembuhkan tidak pernah. Itulah yang dibacakan oleh Nabi Ayub. Rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku sudah menderita penyakit begitu lama, tapi aku yakin Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Sudah, itu saja. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari terhindar dari azab, hidupnya akan bahagia, hidupnya senang. Orang yang menerima apa adanya itu hidupnya senang. Tapi kalau orang merasa kurang terus, hidupnya gelisah. Orang yang cukup dengan apa adanya, senang. Sedikit disyukurinya, hidupnya senang. Dia bahagia. Tapi kalau orang tidak pandai bersyukur, maka dia tidak merasakan ketenangan hidup itu. Karena dia tidak menerima apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak menerima keadaan yang ada pada dirinya. Sehingga dia merasa tidak tenang dalam hidup ini. Kemudian orang yang bersyukur juga akan terhindar dari godaan setan. Kalau selalu bersyukur, setan tidak bisa menggodanya. Dapat rezeki dia bersyukur, tidak dapat rezeki dia bersyukur, sakit dia tidak marah, sakit dia masih memuji Allah. Gimana setan mau menggodanya? Dia bersyukur. Tidak dapat jabatan dia, alhamdulillah. Gimana setan mau menggodanya? Tapi kalau tidak dapat jabatan, segala macam cara dilakukan, nah itu setan masuk. Ajulah, hancur galau-galau. Yang penting jabatan dapat. Itu, setan masuk. Dilakukan segala sesuatu. Ganti ini, ganti itu, rubah ini, rubah itu. Yang penting jabatan dapat. Itulah tanda-tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang bersyukur itu berserah diri. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bersyukur. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian orang-orang yang bakal mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari orang yang kufur nikmat atau ingkar nikmat, adalah orang yang terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia silakan, tapi terlalu cinta dunia maka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja akan dilakukan asal kebutuhan dunia tercapai. Padahal dunia hanya sementara. Dunia ini disebutkan dalam Al-Quran la'iba wa lahwa. Hanya permainan dan senda gurau. Jadi dunia ini permainan, senda gurau. Dan itu pun kita lakoni hanya sebentar. Paling-paling ya sekarang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apakah itu lama? Wah itu sebentar sekali. Hitungan akhirat itu 1 jam atau 2 jam cuma. Kita hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu hitungan di akhiratnya paling-paling 1 jam atau 2 jam. Berarti sangat sebentar di dunia ini. Tapi kalau orang yang terlalu cinta dunia, wah, menganggap itu nikmat yang luar biasa. Dan bahkan kehidupan yang sangat lama. Padahal itu hanya kehidupan sementara. Jadi dia akan melakukan apapun
untuk mengejar dunianya. Padahal dunia ini hanya sementara. Orang yang terlalu cinta dunia, ya melupakan akhirat. Padahal akhirat adalah tujuan hidup kita yang terakhir. Kita lihat contohnya Qarun. Qarun itu dunia semua. Mencari harta untuk dunia, pangkat jabatan untuk dunia, semuanya akan dia kumpulkan. Sehingga dia menganggap dirinya paling hebat. Menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Karena terlalu cinta dunia. Makanya orang yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain dari orang yang cinta dunia, ya orang yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat, sehingga dia sombong. Contohnya Qarun itu, harta banyak nih hartanya. Saking banyaknya harta Qarun itu bertebaran di mana-mana. Bahkan sampai kalau ada di Linggau orang ketemu harta, namanya harta Qarun. Padahal harta Qarun itu tidak sampai ke Linggau. Tapi pas ada di Linggau, gali-gali ketemu harta. Wah, ini harta Qarun. Saking terkenalnya Qarun dengan hartanya itu. Sehingga hartanya itu bertebaran di mana-mana. Ketemu harta Qarun. Apalagi harta itu berharga. Wah, ini harta Qarun. Memang Qarun pada masanya itu jaya sekali. Hartanya banyak, semuanya banyak. Harta banyak, kekayaan banyak, duit banyak, bini banyak, galau-galaunya banyak Qarun. Hebat Qarun. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka dengan kehebatan Qarun itu Qarun keluar di depan kaumnya, tampil di depan kaumnya dalam keadaan megah, mewah. Hebat sekali Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Tampillah Qarun di hadapan kaum-kaumnya dengan kemewahan, dengan kemegahan. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Maka berkata orang-orang yang senang dengan kehidupan dunia, yang menginginkan kehidupan dunia. Apa kata orang yang menginginkan kehidupan dunia? Qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laitalana mislama utiya Qarun. Sangat beruntung seperti Qarun. Maka dia pengen seperti Qarun. Orang yang cinta dunia pengen seperti Qarun, pengen banyak harta, pengen jabatan tinggi, harta ada habis-habis. Tidak kati uang lain yang lebih banyak harta dari dia, jabatan tidak habis-habis. Itulah Qarun. Makanya orang yang cinta dunia berkata, wah enak seperti Qarun ini. Dia pengen seperti Qarun. Kenapa dia pengen seperti Qarun? Fa'innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya seperti Qarun itu adalah keberuntungan yang besar. Innahu lazu hazzin azim. Itu kata siapa? Kata orang yang cinta dunia. Jadi kalau orang yang terlalu cinta dunia, ya dekatlah dengan Qarun. Temannya Qarun lah ya. Jadi Qarun tampil di hadapan kaumnya dengan megah. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Tampil di Qarun di depan kaumnya dengan megah, dengan mewah, dengan hebat, dengan gagahnya. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laitalana mislama utiya Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Maka saat itu berkata orang yang cinta dengan dunia enak seperti Qarun. Dia pengen seperti Qarun. Karena Qarun itu keberuntungan yang besar. Lain lagi perkataan orang yang berilmu. Wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila sholihah. Lain lagi pendapat orang yang punya ilmu. Menurut orang yang punya ilmu, seperti Qarun itu bukan keberuntungan yang besar, tapi malah kecelakaan.
Karena di sisi Allah itu yang lebih baik orang yang beriman dan beramal soleh, tapi bukan seperti Qarun. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak diperoleh itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Dak punya harta sabar, dikit harta sabar, dak beruntung sabar, rugi sabar, dak dapat jabatan sabar. Itulah orang yang beruntung menurut orang-orang yang punya ilmu. Maka orang yang berilmu berkata seperti Qarun itu bukan keberuntungan tapi kecelakaan. Artinya banyak harta, jabatan banyak, tinggi, tidak lepas-lepas, bukan keberuntungan. Tapi malah kecelakaan. Itu menurut orang yang punya ilmu. Tapi menurut orang yang cinta dunia, wah itu yang hebat. Menurut orang pun cinta ilmu, itu malah celaka. Wa qala alladzina utul ilma wa ilakum sawabullah khairul liman amana billah. Liman amana wa amila sholihah. Jadi menurut orang yang punya ilmu, Qarun itu celaka. Tapi yang selamat, yang hebat itu menurut orang yang punya ilmu itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Tidak didapat itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Lalu akhirnya apa yang terjadi pada Qarun? Fakhsafna bihi wa bidarihil ardo. Apa yang terjadi pada Qarun? Akhirnya Qarun beserta rumahnya, beserta hartanya dibenamkan Allah ke dalam perut bumi. Benarlah kata orang yang punya ilmu, Qarun itu sebenarnya celaka. Tapi bukan keberuntungan. Karena pada akhirnya Qarun beserta hartanya, beserta rumahnya dibenamkan Allah ke dalam perut bumi. Fakhsafna bihi wa bidarihil ardo. Lalu di saat itu tidak ada yang bisa menolongnya. Apakah orang yang sering diberinya jabatan bisa menolong? Enggak. Apakah orang yang sering diberinya harta bisa menolongnya? Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa menolongnya di saat Allah membenamkan Qarun beserta hartanya ke dalam perut bumi. Karena serakah dengan harta, akhirnya dibenamkan Allah ke dalam perut bumi. Bukan Qarunnya saja, dengan harta-hartanya. Dan di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Apakah orang yang sering dikasih jabatan bisa menolong? Tidak bisa. Banyak orang yang dikasih jabatan. Tidak bisa menolongnya. Yang dikasih harta tidak bisa juga menolongnya. Itulah akhir dari hidup Qarun. Orang berkata, yang cinta dunia senang seperti Qarun, karena menurutnya beruntung, keberuntungan yang besar. Orang yang punya ilmu mengatakan Qarun celaka. Karena yang hebat itu bukan yang seperti Qarun, tapi yang beriman dan beramal soleh. Dan benar kata orang yang berilmu itu, pada akhirnya Qarun dibenamkan ke dalam perut bumi beserta harta-hartanya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapat azab dari Allah, ingkar kumpur nikmat, terlalu cinta dunia, merasa lebih baik, lebih hebat, sehingga menjadikan dirinya sombong. Contohnya adalah Qarun. Sebenarnya dalam hidup ini karena kita sementara, apalah yang kita sombongkan? Yang layak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, wajar sombong. Tapi kalau manusia apalah yang disombongkan? Seperti saya umur sudah hampir 60, apalah yang disombongkan? Seandainya ada yang mau sombong. Karena semuanya nanti yang gagah, yang muda, yang kaya itu akan berakhir. Yang gagah, mudanya, tapi nanti akan jadi tua. Apalagi yang mau disombongkan? Kalau tua, nah gigi lah ompong. Apalagi pala bones, apalagi lapeot, apa yang disombongkan? Dan itu akan dialami oleh semua orang yang apabila kehidupannya diberi oleh Allah sampai tua. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Oleh karena itu, orang yang merasa lebih baik, merasa hebat, merasa sombong atau sombong, maka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berjalan pun dalam Al-Quran Allah sebutkan jangan sombong. Wala tamshi fil ard maraha.
Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh dan sombong. Orang yang akan mendapat azab dari Allah selain dari yang disebutkan tadi adalah orang yang gemar berbuat dosa dan tidak bisa menghentikannya. Ada orang yang gemar melakukan dosa tapi tidak bisa berhenti. Tunggulah nanti akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maling semakin banyak hasil malingnya, nak maling terus. Nanti akan dapat azab dari Allah. Maksiat semakin dia nikmati maksiat itu, semakin ingin terus melakukan maksiat. Tunggulah nanti akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa yang tidak bisa menghentikan dosanya. Kemudian yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala itu juga orang yang dalam hidupnya berlebih-lebihan atau bermegah-megahan. Hidup berlebih-lebihan, hidup bermegah-megahan, hidup berfoya-foya. Nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan saja dilarang berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu bisa jadi penyakit. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, isilah lambung kamu itu, perut kamu itu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Kalau penuh dengan makanan, tidak bisa bernapas. Kalau penuh dengan air, kembung. Kalau penuh dengan udara, masuk angin. Jadi isi sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Kalau kita tengok di hadapan kita ini makanan ada, airnya ada, kita bernapas lega. Berarti kita isi sebagian-sebagian. Tapi kalau ada makanan baik, makanannya banyak, minumnya kate, nah itu isinya kayak makanan galau. Makanya kalau kelihatan di sini makanan ada, minum ada, banyak pilihannya. Kemudian kita bisa bernapas dengan tenang. Karena orang yang makan terlalu kenyang, bernapas susah. Orang yang minum terlalu banyak juga bisa susah bernapas. Karena perutnya dipenuhi dengan makanan dan minuman. Sehingga tidak bisa lagi bernapas. Kemudian orang yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala itu orang yang sering bermusuh-musuhan atau sering menghina. Sekarang di negara kita ini banyak sekali orang yang bermusuh-musuhan. Saling hina, jatuh menjatuhkan, caci mencaci. Banyak sekali. Tapi nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki menghina sekelompok laki-laki yang lain. Belum tentu yang dihina itu jelek. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in. Jangan sekelompok perempuan menghina sekelompok perempuan yang lain. Bisa jadi sekelompok perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Orang yang suka menghina nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa mendatangkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya beberapa hal ini bisa kita jadikan pelajaran supaya kita tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cinta dunia karena dunia ini hanya sementara. Jangan mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian kalau berbuat dosa berhentilah. Jangan memiliki perbuatan dosa yang tidak bisa dihentikan. Jangan berlebih-lebihan dalam hidup ini. Jangan bermegah-megahan dalam hidup ini. Ya cukup sedang-sedang saja. Kalau banyak, syukuri alhamdulillah. Tapi sebagian beri untuk orang yang berhak menerimanya. Kemudian jangan merasa lebih hebat. Jangan merasa lebih baik. Sehingga bisa menimbulkan rasa angkuh dan sombong dalam diri kita. Kemudian mari sama-sama
kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari beberapa hal yang bisa menimbulkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang selamat. Bukan selamat di dunia saja, insya Allah selamat sampai akhirat kelak. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.